berjalan dalam firman-Mu, hatiku Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rest in God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai aktivitas, kesibukan kita sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Ini yang Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, satu undangan yang luar biasa indah. Mari kita responi dengan iman kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami menghampiri tata kasih karunia-Mu membawa semua beban berat hidup kami, masalah-masalah kami. Kami sangat percaya kalau kami ada di dalam hadirat-Mu, kami akan mengalami kelegaan, kami bisa beristirahat dengan baik malam hari ini. Bahkan kami sangat percaya Tuhan memberi kami jalan keluar terbaik, memberi kami kekuatan, bahkan kuasa-Mu akan bekerja dengan cara yang ajaib. Masalah kami satu persatu akan bisa kami selesaikan. Bapa di surga, kami rindu malam hari ini untuk bisa mendengar suara-Mu, berbicaralah kepada kami. Biarlah firman-Mu memberi kami ketenangan, firman-Mu memberi kami pengharapan, firman-Mu menegaskan arah hidup kami, supaya kami semakin berjalan di jalan-jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sering dengar kata tragedi. Kata tragedi itu didefinisikan sebagai drama yang berakhir dengan tokoh utamanya tidak bahagia. Atau bahkan berakhir dengan bencana, dengan sesuatu yang menyedihkan yang disebabkan oleh kelemahan dia secara moral. Tragedi situasi yang bertolak belakang dari yang seharusnya dialami oleh seseorang. Ada satu tragedi yang kita bisa pelajari yang dicatat di Alkitab, yaitu di 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 14 sampai 43. Di situ dicatat bagaimana kehidupan Raja Salomo yang begitu diberkati Tuhan, yang mengalami sukses hidup yang luar biasa, yang belum pernah ada manusia di dunia ini bisa memiliki kehidupan yang begitu luar biasa seperti Raja Salomo. Tetapi sayangnya dia mengalami tragedi dalam hidupnya. Hidupnya berakhir dengan bencana yang disebabkan oleh kelemahan hatinya, oleh problem moralnya, karena dia mencintai perempuan-perempuan penyembah berhala, bahkan mengikuti penyembahan yang dilakukan oleh istri-istrinya. Hati Salomo yang mencintai perempuan-perempuan asing membuat hatinya akhirnya condong pada ilah yang mereka sembah dan mulai menjauhkan diri dari Allah, Yahweh, yang sudah memberkati dan mengokohkan kerajaannya. Saudara, hal ini berarti dia sedang menentang kedaulatan Allah. Sehingga Allah membangkitkan beberapa lawan bagi Raja Salomo. Kalau kita baca di perikop ini, ada keturunan Hadad, keturunan Raja Edom yang menikah dengan perempuan istri Firaun. Kalau kita baca di ayat 14 sampai 22. Kalau kita membaca di ayat 14, kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Jadi ada pemberontakan yang dilakukan oleh seorang yang bernama Hadad. Kemudian ada lagi di ayat 23,
3-25 ada satu orang lagi yang namanya Reson. Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Reson bin Eliada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yaitu Hadad-Neser, Raja Soba. Kemudian ada lagi yang bernama Yerobeam, juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Sereda, seorang pegawai Salomo. Nama ibunya Serua, seorang janda, memberontak terhadap raja. Saudara-saudara, Tuhan akhirnya sepertinya melonggarkan perlindungannya. Tuhan membiarkan terjadinya perlawanan-perlawanan yang membuat Raja Salomo menjadi kewalahan. Orang yang begitu bijaksana, orang yang terkenal dengan hikmatnya, tetapi ternyata orang-orang terdekatnya, orang-orang yang selama ini kelihatannya baik-baik saja dengan dia, kemudian melakukan perlawanan. Karena apa? Karena Tuhan bertindak dengan tegas terhadap Raja Salomo. Karena Salomo sudah keluar dari ketetapan Tuhan. Salomo membiarkan istri-istrinya memberi pengaruh buruk secara iman terhadap dia. Tindakan tegas Allah terhadap Salomo ini sesuai dengan perjanjiannya dengan Raja Daud, ayah Salomo, di mana Tuhan berkata kalau Daud dan keturunannya ini tetap dalam ketetapan Tuhan, hidup dalam ketetapan Tuhan, Tuhan akan mengokohkan. Tetapi kalau keturunan Daud ini keluar dari jalan Tuhan, mereka mulai melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan, maka Tuhan akan mengguncangkan tahta mereka. Allah adalah pribadi yang konsisten dan berkomitmen dengan setiap perjanjian yang dibuat terhadap umatnya, dengan umatnya. Oleh sebab itu, jika terjadi pelanggaran, maka ia juga akan bertindak sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan. Penghukuman Tuhan itu tidak gegabah dan semena-mena, tetapi tindakan tegas, tindakan keras dari Tuhan itu bagian dari perjanjian yang pernah dibuat. Kalau umat Israel, kalau orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, diberkati Tuhan, melakukan yang seharusnya, Tuhan tidak akan bertindak dengan tegas. Tetapi konsekuensi dari pelanggaran itu, dia sedang berada dalam penghukuman Tuhan. Dan hal inilah yang dilakukan Allah kepada Salomo. Saudara-saudara, kalau kita mengalami tragedi dalam hidup kita, jika kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, yang sudah terikat dengan perjanjian Allah lewat perjanjian baru, lewat darah Yesus Kristus, lalu dalam perjalanan hidup kita, kita tidak menghormati pengorbanan Yesus Kristus. Kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang kita sudah terima dengan berbagai perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah. Kita sepertinya melecehkan, tidak peduli lagi bahwa penebusan Kristus, penebusan Bapa terhadap dosa-dosa kita, itu harganya mahal lewat pencurahan darah Yesus Kristus. Itu sama saja kita tidak menghormati korban Kristus. Ketika kita membiarkan dosa mengikat kita, ketika kita kompromi dengan dosa, ketika kita kembali melakukan cara hidup yang lama, yang menyimpang dari jalan Tuhan, maka kita sedang tidak menghormati perjanjian baru yang sudah diikat Allah dengan kita lewat darah Yesus Kristus. Apakah Tuhan diam saja? Tidak. Tuhan akan bertindak berdasarkan perjanjiannya. Di Wahyu pasal 3 ayat 19, Tuhan mengatakan demikian. Barang siapa kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar.
Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ini kalimat yang sangat keras. Ini firman Tuhan yang sangat keras. Allah mengasihi kita. Karena Allah mengasihi kita, ketika kita sengaja berbuat dosa, ketika kita kembali membiarkan hidup kita dikuasai oleh dosa, itu sama saja kita sedang tidak menghormati kurban Kristus. Maka Allah akan menegur kita, bahkan menghajar, artinya mendisiplin kita dengan keras. Tuhan sudah ingatkan, relakan hatimu, artinya cepat sadar dan relalah kalau engkau ditegur dan bertobat segera. Oleh sebab itu, jika saat ini hidup kita, hati kita sedang condong pada sesuatu yang jahat, sesuatu yang berdosa, atau kita sedang condong pada seseorang yang memberi pengaruh jahat kepada kita, yang memberi pengaruh buruk kepada kita, yang memberi pengaruh dosa dalam hidup kita, biarlah kita segera sadar dan kita akhirnya buat keputusan yang tegas. Jangan larut seperti Salomo yang begitu terpengaruh dengan istri-istrinya, akhirnya dia ikut menyembah berhala seperti mereka. Tetapi biarlah kita membuat keputusan untuk hidup kita ke depan. Mari kita membuat keputusan untuk semakin mengasihi Tuhan. Jangan biarkan kasih di hati kita padam karena pengaruh-pengaruh buruk dari teman-teman kita. Jangan membuat kasih kita itu padam terhadap Tuhan karena kita mulai melirik dosa, mulai kita kompromi dengan dosa. Biarkan hati kita terus berkobar-kobar untuk mengasihi Tuhan. Biarlah hati kita selalu ingat akan anugerah Tuhan yang luar biasa yang sudah kita nikmati. Biarlah kita segera bertindak, tinggalkan dosa, kembali kepada Tuhan. Segera bertobat, arahkan kembali hatimu kepada Tuhan. Ingat kembali kasih Tuhan yang sempurna lewat penderitaan Yesus di atas kayu salib. Jangan biarkan ada ilah lain, ada berhala, ada Tuhan lain selain Yesus Kristus Tuhan kita. Karena mereka hanya akan membuat hidup kita mengalami tragedi yang menyedihkan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami supaya kami selalu waspada dengan godaan-godaan dari orang-orang sekitar kami yang akan menarik kami jauh dari Tuhan dan memberi pengaruh buruk sehingga kami kompromi dengan dosa, bahkan kami melakukan dosa-dosa yang sebenarnya dahulu sudah kami tinggalkan. Kiranya firman Tuhan ini menyadarkan kami semuanya pentingnya terus menjaga hati dan hubungan dengan Allah secara benar dan bersikap tegas terhadap orang-orang yang bisa memberi pengaruh buruk dalam hidup kami sebagai orang percaya. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, kiranya Roh Kudus menjamah setiap hati, setiap pikiran yang mendengar firman Tuhan ini, agar mereka tidak mengalami tragedi dalam hidupnya, tetapi mereka terus mengalami sukacita, damai sejahtera, kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka boleh menikmatinya, baik secara pribadi maupun dalam rumah tangganya. Bahkan mereka boleh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa yang membuat mereka semakin maju dan berkembang di dalam bisnisnya, di dalam pekerjaannya. Mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara apapun yang jadi pergumulanmu. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama
Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara kiranya malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.